Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf, selaku dosen pengampu mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Kami dari kelompok 5 kelas A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Smart City. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Abdel Fioni Labrori, NRP 1020 bersama dengan teman-teman saya. Next. Yang pertama, definisi Smart City. Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi sebagai enabler untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, nyaman, sehat, aman, dan berkelanjutan. Teknologi seperti Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing digunakan untuk mengintegrasikan layanan kota secara efisien. Next. Nah, untuk elemen-elemen pembangunan Smart City ada 6. Yang pertama, Smart Governance. Smart Governance ini meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan melalui layanan publik digital. Yang kedua, ada Smart Economy yang dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, Smart Living, menciptakan lingkungan yang layak huni dengan kualitas hidup yang tinggi. Yang keempat, yaitu Smart Mobility, yang mengelola transportasi secara efisien dengan sistem transportasi yang terintegrasi. Lalu yang kelima yaitu smart environment, di mana fokus pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu smart society, yang dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Next. Nah, untuk manfaat smart city sendiri, dalam gambar tersebut, itu dampak positifnya terhadap 3 kelompok utama, yaitu pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Yang pertama, pemerintah. Smart City ini membantu menciptakan pemerintahan yang lebih cerdas melalui teknologi yang meningkatkan efisiensi dalam layanan publik dan manajemen sumber daya. Selain itu, Smart City juga mendukung city branding yang membuat kota lebih dikenal dan menarik bagi para pedagang, para wisatawan, serta investor. Lalu yang kedua yaitu eh, bisnis dalam Smart City juga mendapatkan sumber nilai baru melalui teknologi. Nah, ini membuka peluang untuk bisnis baru, menciptakan pelanggan dan pasar baru, menciptakan lapangan kerja, dan mengarah pada peningkatan keuntungan ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu Smart City ini memberikan berbagai manfaat bagi para masyarakat, dan masyarakat menjadi lebih cerdas, lebih hidup lebih aman, lebih kaya, lebih aman, dan lebih sehat berkat infrastruktur dan layanan pintar. Next. Nah, berikut merupakan contoh kota-kota di dunia yang bergerak menuju Smart City. Yang pertama ada kota Sangdo, di mana kota Sangdo ini merupakan Smart City pertama di dunia seluas 600 hektar di dekat Incheon, Korea Selatan yang memadukan konsep green technology dan ramah lingkungan. Dan yang kedua ada Singapura, memiliki inisiatif Singapore Smart Nation di bawah Prime Minister Office dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi, dan data untuk warga, pebisnis, dan pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu Melbourne, memiliki kantor Smart City yang melakukan riset, inovasi, dan sistem informasi geografis dengan memanfaatkan sensor Internet of Things. Lalu yang keempat yaitu London. London ini memiliki Badan Smart London dengan menjadikan teknologi sebagai mesin pertumbuhan bagi London. Para akademisi juga dan pengusaha memberikan perhatian yang besar bagaimana teknologi dan data ini bisa menjadikan London lebih baik. Yang terakhir yaitu New York City, mengembangkan platform 24/7 untuk berbagi informasi dan pengetahuan. New York juga memiliki jaringan WiFi terluas di Amerika. Baik, selanjutnya kami masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu Smart City in Practice, Learn from Taipei City. Next. Baik, pada pendahuluan, latar belakang dari implementasi konsep Smart City di Taipei City muncul sebagai respon terhadap tantangan urbanisasi yang semakin kompleks, seperti masalah limbah, transportasi, dan juga kesehatan. Dengan meningkatnya harapan masyarakat akan lingkungan hidup yang nyaman dan efisien, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya kota. Tujuan utama dari pembangunan Smart City di Taipei adalah menciptakan kota yang nyaman, aman, dan kompetitif. Melalui penggunaan teknologi canggih, Taipei bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya serta efisiensi layanan publik. Konsep yang digunakan dalam Smart City di Taipei adalah yang pertama Smart Governance atau penggunaan data dan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan
partisipasi publik. Yang kedua adalah smart education atau investasi dalam pendidikan digital dan inovasi pengajaran. Yang ketiga adalah smart transportation atau pengembangan sistem transportasi cerdas termasuk layanan bus dan sepeda pintar. Selanjutnya adalah smart healthcare atau implementasi sistem kesehatan digital dan telemedicine untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi Smart City di Taipei City. Berikut adalah rincian metode yang digunakan. Dalam pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena cocok untuk menggali data yang mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti untuk menerapkan kebijakan dalam Smart City. Selanjutnya, dalam pengumpulan data, yaitu data sekunder menggunakan informasi dari dokumen resmi pemerintahan, artikel penelitian, dan sumber berita yang relevan untuk mendukung analisis. Dan juga untuk melakukan dokumentasi, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan proyek Smart City di Taipei. Setelah pengumpulan data, peneliti menyortir dan menganalisis informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait efektivitas dan aspek-aspek dari implementasi Smart City di Taipei. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai bagaimana Taipei City berhasil menerapkan konsep Smart City, serta tantangan dan pencapaian yang dihadapi dalam proses tersebut. Next. Baik, dari hasil dan pembahasan yang dilakukan, yang pertama adalah konsep Smart Education. Kota Taipei berinvestasi sebesar 1,6 miliar NTD untuk mendirikan jaringan cerdas di kampus, menciptakan ruang kelas masa depan yang pintar, serta mempromosikan platform pembelajaran secara digital. Dan juga jenis kelas cerdas berbasis pada high-tech smarter teaching system untuk mengintegrasikan jenis perangkat lunak, keras, dan cold AI. Berikut adalah ilustrasi dari Smart Education di kota Taipei. Hasil yang kedua adalah Smart Transportation. Kota Taipei telah menerapkan Intelligent Transportation System atau ITS yang mencakup pengelolaan transportasi publik termasuk bus, metro, dan layanan sewa sepeda yaitu U-Bike dengan lebih dari 400 stasiun dan 1.300 sepeda. Selain itu, pemerintah memasang GPS di semua bus untuk memberikan informasi secara real time. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang ketiga, Smart Healthcare. Kota Taipei ini telah mengembangkan platform Cloud Hospital untuk menghadapi masalah prevalensi tinggi di antara penyakit tidak menular, mempromosikan sistem manajemen kasus intelektual, dan menyediakan layanan telemedicine. Dengan telemedicine, pasien di daerah terpencil dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang menggunakan telepon seluler. Nah, inisiatif lainnya mencakup sistem manajemen data kesehatan yang terintegrasi, penggunaan big data untuk analisis kesehatan, serta pengembangan perangkat medis berbasis AI. Next. Yang keempat yaitu Smart Social Housing atau Smart Living. Pemerintah Taipei berkomitmen untuk memastikan bahwa penghuni social housing menerima layanan yang tepat waktu dan komprehensif dalam hal keamanan, perawatan kesehatan, dan kenyamanan. Dengan mengintegrasikan teknologi cerdas ke dalam desain perumahan seperti pengelolaan energi dan kontrol otomatis. Nah, program ini mencakup instalasi infrastruktur cerdas seperti meteran air, listrik, dan gas yang terhubung ke sistem pengelolaan berbasis cloud. Next. Nah, jadi kesimpulan dari implementasi Smart City di Taipei City, yang pertama itu, Smart City di Taipei City berhasil meningkatkan kualitas hidup melalui yang pertama pemerintahan yang cerdas, efisiensi, dan transparansi pemerintahan. Yang kedua yaitu edukasi cerdas, di mana proyek Crossing Learning Barriers atau Omni Smart Education memenangkan penghargaan SKAPA dengan investasi 1,6 miliar NTD. Yang ketiga yaitu transportasi cerdas, di mana sistem transportasi yang terintegrasi di Taipei City termasuk U-Bike dan MRT yang sangat reliable. Dan yang keempat yaitu
kesehatan cerdas, inisiatif cloud hospital, dan layanan telemedicine untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, implementasi Smart City di Taipei City telah sukses dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemampuan bersaing di ekonomi kota. Oke, kita memasuki studi kasus yang kedua, yakni implementasi kebijakan Smart City di Kota Bandung. Mengapa kita memilih Kota Bandung? Karena pada tahun 2018 lalu, Kota Bandung ditetapkan sebagai kota dengan predikat Smart City. Pertama, kita akan membahas terkait pendahuluan, yang mana kita ketahui bahwa Kota Bandung yang mengalami pertumbuhan yang pesat tentunya memerlukan sistem perkotaan yang lebih mumpuni untuk menghadapi tantangan digital. Dan pemerintahan Kota Bandung telah mengembangkan sistem pengawasan kota secara real time untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan Wakil Presiden Yusuf kala itu meluncurkan program Indeks Kota Cerdas Indonesia atau disingkat IKCI pada pada 24 Maret tahun 2015 yang lalu sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan berorientasi pada beberapa hal-hal penting, diantaranya adalah peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, berorientasi pada kepentingan umum, dan menghindari konflik kepentingan. Dan konsep Smart City di Kota Bandung ini mengintegrasikan semua dinas pemerintah Kota Bandung dalam suatu sistem pengawasan yang lebih baik. Dan di bawah kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil, kala itu Kota Bandung sangat serius membawa jargon Smart City. Dan saat ini Kota Bandung memiliki Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas atau biasa disebut dengan Dewan Smart City. Namun nyatanya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan konsep Smart City ini, yakni diantaranya adalah komunikasi yang tidak merata. Yang kedua, infrastruktur yang tidak memadai. Ketiga, kurangnya melek teknologi. Keempat, sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya manusia. Kelima, disposisi dan perilaku birokrasi. Dan yang terakhir adalah pemahaman terhadap kebijakan yang terbilang masih kurang. Dan dalam studi ini terdapat eh, referensi dalam penulisannya, yakni penelitian terdahulu, di mana yang pertama ada dari Dwita Widianingsi, yang mana hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Smart City di Kota Surabaya itu sudah mulai diterapkan dalam 6 komponen Smart City, yaitu Smart Government, Smart Living, Smart Environment, Smart Mobility, Smart Economy, dan Smart People. Dan terdapat 4 fase pembangunan menuju Smart City, yaitu fase pembenahan kinerja pemerintah, fase kedua yakni pengembalian kepercayaan masyarakat, fase ketiga yaitu pengembangan pelayanan berbasis TIK, dan fase yang terakhir yaitu pengembangan sistem teknologi tinggi yang tinggi. Selain itu terdapat juga penelitian dari Andi Zulkifli, yakni penelitian tersebut menyatakan bahwa dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan publik dengan sistem elektronik di Kecamatan Panakukang yang ditunjuk sebagai pilot project belum berjalan. Hal ini diakibatkan oleh minimnya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk implementasi dari program ini. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti komputer yang hanya ada 1 unit per kelurahan, tidak adanya jaring internet, dan minimnya sosialisasi yang dilakukan untuk pemerintah Kota Makassar kepada pemerintah di tingkat kelurahan turut menjadi penghambat dari implementasi program ini, sehingga aparat di tingkat kelurahan tidak mampu untuk mensosialisasikan program Smart City kepada masyarakat. Oke, kemudian masuk ke metode penelitian. Jadi peneliti menggunakan metode deskriptif dan juga kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu menggunakan library research. Untuk metode yang pertama yaitu ada triangulasi data, yang mana triangulasi data ini ada beberapa macam. Yang pertama ada triangulasi metode. Jadi menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga survei, yang mana ini dilakukan agar data atau informasi yang diperoleh dari informan peneliti benar. Kemudian yang kedua ada triangulasi antar peneliti. Jadi mengumpulkan dan menganalisa lebih dari satu informan, yaitu di sini peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Sarana dan Prasarana Telematika serta Kepala Subbagian Umum Dinas Komunikasi dan Informasi. Kemudian triangulasi sumber data, jadi menggunakan dokumen tertulis atau arsip yang
diberikan informan berupa file dan CD. Nah, ini akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Kemudian metode yang kedua itu ada konsep smart city, yang di mana sebuah kota itu berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintah, mobilitas, dan lingkungan hidup. Kemudian mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian smart city ini dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota. Kemudian smart city ini membuka kota lebih efisien dan layak huni. Penggunaan smart city computing untuk membuat smart city dan fasilitasnya. Next. Metode selanjutnya yaitu model smart city. Jadi yang pertama, smart city government atau kunci utama. Pemerintah ini diharapkannya dapat lebih peduli dan transparan. Kemudian pembentukan hukum yang jelas dan kebebasan berpendapat. Jadi diharapkan masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah tanpa ada batasan. Kemudian terbentuknya karakter pemerintah yang profesional, bertanggung jawab, dan bersih. Jadi di samping peduli dan transparan, diharapkannya pemerintah itu bisa profesional dan tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan seperti korupsi. Kemudian ada smart people. Jadi masyarakat yang madani dan sadar diri akan kondisi kotanya. Kemudian manusia ini juga merupakan aktor utama dalam mewujudkan smart city, maka pencerdasan yang paling awal harus dimulai dari diri sendiri atau dari masyarakatnya sendiri. Kemudian ada smart economy. Jadi semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan pesaing pasar usaha atau modal. Kemudian ada smart mobility. Jadi pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan itu merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Kemudian ada smart living, yang mana lingkungan yang diharapkannya bisa memberikan lingkungan yang aman, kemudian berkelanjutan sumber dayanya, indah fisik maupun non fisiknya. Kemudian secara visualnya itu baik bagi masyarakat maupun publik. Kemudian ada smart life. Jadi manusia itu memiliki kualitas hidup yang terukur. Next. Masuk ke pembahasan, jadi hasil dari penelitian dilakukannya observasi di lapangan mengenai implementasi kebijakan Smart City Kota Bandung. Ini jika dikaitkan dengan sebuah teori yang ditegaskan oleh Edward, itu terdapat beberapa aspek yang harus mendapat perhatian. Menurut teori Edward itu ada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Next. Nah, yang pertama ada komunikasi. Jadi, komunikasi yang efektif itu sangat penting dalam implementasi kebijakan ini. Kemudian, komunikasi yang jelas akan mencegah kesalahpahaman, meningkatkan efisiensi, dan juga memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Namun, dalam penelitian ini itu menemukan beberapa kendala dalam komunikasinya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Beberapa pegawai ini belum sepenuhnya paham mengenai roadmap wali kota. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sosialisasi kebijakan secara menyeluruh kepada masyarakatnya, kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Smart City ini. Kemudian komunikasi yang baik itu adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan komunikasi yang efektif, kebijakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian bentuk sosialisasi mengenai Smart City kepada masyarakat Kota Bandung itu berupa menyampaikan informasi melalui media cetak, radio, televisi, dan media sosial. Kemudian ternyata masih banyak masyarakat Kota Bandung yang kurang mengetahui mengenai Smart City tersebut. Jadi pemerintah masih berusaha untuk mensosialisasikan Smart City, salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan dan mengoptimalkan penggunaan sosial media. Nah, Wali Kota Bandung itu menugaskan seluruh komponen SKPD atau dinas-dinas itu harus menjalankan Smart City dan mensosialisasikan mengenai Smart City kepada daerahnya masing-masing. Next.
Kemudian ada sumber daya. Nah, sumber daya ini sangat krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks Smart City. Pertama, ada sumber daya manusia dan finansial. Nah, keduanya ini saling melengkapi dan diperlukan dalam jumlah yang memadai. Kemudian ada kualitas kebijakan. Jadi, kebijakan Smart City di Kota Bandung ini dinilai sudah baik karena dibuat oleh pimpinan yang berkualitas, namun penting untuk mempertimbangkan aspek sosial budaya dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakannya. Kemudian informasi mengenai cara pelaksanaan kebijakan dan data kepatuhan itu sangat penting dalam memastikan berjalannya kebijakan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa kendala. Yang pertama adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Kemudian ada kesenjangan antara kebijakan dan kebijakan yang dibuat dan dan kondisi di lapangannya. Nah, di sini diberikan rekomendasi yang pertama ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusinya seperti apa. Kemudian rekomendasinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakannya. Next. Kemudian ada disposisi. Jadi dukungan para aparatur dinas komunikasi dan informatika itu merekrut tenaga outsourcing untuk penunjang Smart City dengan membuat sistem dan mengendalikan sistem terutama yang berada di BCC atau Bandung Command Center. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah atau Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu seperti merancang kebijakan untuk Smart City dan merealisasikannya serta mengimplementasikan Smart Government. Kemudian ada struktur birokrasi. Nah, dalam implementasinya sudah terciptanya sinergitas antara pimpinan dan bawahannya, baik itu mengenai kesepahaman persepsi tentang kebijakan tersebut maupun tata cara pengimplementasiannya. Seperti halnya Wali Kota Bandung itu sudah melakukan pemahaman, memberikan pemahaman dengan cara apapun kepada bawahannya dengan tujuan untuk persamaan persepsi, visi, serta misi yang telah ditentukan bersama. Nah, jika tidak akan menimbulkan gaya komunikasi yang tidak baik dan akan berakibat kepada ketimpangan implementasi. Next. Kemudian di sini ada hambatannya dari masing-masing hasil pembahasan. Yang pertama ada dari komunikasi. Nah, masih kurangnya pengguna atau pemanfaatan sistem atau aplikasi yang ada karena pemahaman masyarakat yang kurang dan juga sosialisasi yang belum merata. Kemudian sumber daya. Nah, masih kurangnya staf ahli di bidang ilmu teknologi, kemudian masih kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi dalam menjalankan program Smart City ini. Dan layanan internet bagi masyarakat juga belum merata dan optimal. Kemudian dalam struktur birokrasinya, jadi prosedur belum dapat dipahami oleh pegawai pemerintah Kota Bandung, khususnya oleh pegawai yang berada di Dinas Komunikasi dan Informasi. Sehingga pemerintah Kota Bandung itu mengadakan diklat khusus untuk mendalami program Smart City tersebut untuk para pegawai, khususnya pegawai yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, karena dinas ini sebagai implementator kebijakan Smart City. Next. Nah, didapat kesimpulan dari penelitian yang mana implementasi Smart City di Kota Bandung masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal sosialisasi dan keterlibatan masyarakat. Dan meskipun pemerintah telah berupaya keras, namun mengubah perilaku dan kesadaran masyarakat menjadi smart people itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi diperlukan upaya yang lebih komprehensif terhadap peningkatan sosialisasi, penguatan partisipasi, dan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Ya, secara keseluruhan, implementasi Smart City di Kota Bandung telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menjadikan Bandung sebagai kota yang cerdas dan berkelanjutan. Next.
Oke, studi kasus yang terakhir yakni berjudul Comparison Study of Smart City in Taipei and Surabaya. Jadi tujuan dari studi ini adalah membandingkan bagaimana evaluasi penerapan Smart City yang ada di Taipei dan Ya, Surabaya. Pertama kita akan masuk ke pendahuluan di mana konsep Smart City ini telah digunakan di berbagai kota di dunia dengan mengintegrasikan sumber daya manusia dan informasi melalui teknologi informasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan aman bagi warga kota. Meskipun banyak penelitian dan inovasi terkait Smart City yang telah dilakukan, nyatanya masih ada beberapa masalah kunci yang harus diselesaikan, termasuk kurangnya diskusi yang komprehensif mengenai konsep dan faktor keberhasilan dari konsep Smart City sendiri. Dan pengembangan Smart City ini sangat berkaitan dengan proyek Internet of Things atau IoT, seperti arsitektur yang memanfaatkan data sensor dari smartphone untuk meningkatkan sistem transportasi umum. Selain itu, teknologi permodelan 3D juga telah dikembangkan untuk membantu warga memahami tata ruang serta alat pendukung untuk merencanakan energi terbarukan dan mengurangi beban lingkungan. Dan penelitian ini berfokus pada mobilisasi pintar yang mencakup aksesibilitas, infrastruktur IT, dan transportasi aman. Dan studi ini dilakukan di Taipei, Taiwan, dan juga di Surabaya atau di Indonesia. Pertama kita akan membahas mengenai Smart City yang ada di Taipei. Taipei atau ibu kota Taiwan ini merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia mencapai 9.942 jiwa per kilometer persegi dan kota ini dikelilingi pegunungan dan terhubung dengan kota New Taipei melalui jaringan transportasi. Dan Taiwan sendiri dikenal sebagai salah satu negara terkemuka dalam produk komponen teknologinya, termasuk semikonduktor dan produk elektronik untuk merek-merek besar seperti Apple atau Microsoft. Dan Taipei ini juga telah berkembang menjadi kota internasional yang maju dengan fokus pada teknologi yang tinggi. Dan kota ini juga diakui sebagai salah satu kota yang menerapkan Smart City terbaik di dunia, terutama berkat peringkat pertama dalam Indeks Open Data Global pada tahun 2015 lalu. Dan data terbuka ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan aplikasi yang memudahkan warga dalam mengakses layanan publik, CCTV real-time, dan informasi lainnya melalui smartphone mereka masing-masing. Dan di sektor kesehatan, Taiwan juga telah mencapai kemajuan teknologi dengan Rumah Sakit Nasional Taiwan University yang melakukan operasi transplantasi jantung ICMO tertinggi di Asia. Di sektor bisnis sendiri, Taiwan juga Semiconductor Manufacturing Company memegang pangsa pasar sebesar 53,7% di industri semikonduktor global. Dalam sektor layanan publik, Taipei juga telah meluncurkan berbagai inovasi termasuk Wi-Fi gratis melalui proyek MKT, serta integrasi sistem transportasi cerdas ITS, dan berbagai moda transportasi seperti MRT, bus, kereta, sepeda, dan rental kendaraan bermotor semuanya terintegrasi dalam sistem yang efisien dan sistem pembayaran yang terpadu. Selanjutnya, pemerintah juga mulai serius mengembangkan sektor pariwisata dengan memberikan akses informasi dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris melalui sistem resmi, serta memperluas jalur pejalan kaki dan sepeda untuk mendukung mobilitas warga dan wisatawannya. Dan semua upaya ini mencerminkan visi Taipei sebagai kota pintar yang menawarkan layanan modern di berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga kesehatan. Baik, selanjutnya terkait Smart City di Surabaya. Nah, dalam kegiatan Bu Risma, Surabaya dikenal dengan sebutan Sparkling Surabaya dengan RTH lebih dari 20% serta bebas dari banjir selama 3 tahun terakhir kepemimpinannya. Nah, Surabaya terpilih sebagai Indonesia Smart City serta menerima kategori dalam lingkungan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa Surabaya terbagi menjadi 2 pengembangan Smart City, yaitu diantaranya pengelola keuangan, di mana di sini mencakup mengenai nilai ekonomi, PDRB, dan jasa dan juga barang. Nah, selanjutnya mengenai pelayanan publik, di sini mengenai pelayanan publik untuk masyarakat. Yang pertama, e-budgeting Surabaya adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan
untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, apportionment adalah situs web yang memfasilitasi proses pengadaan barang dan juga jasa. Selanjutnya, e-delivery adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi administrasi kegiatan, khususnya dalam pembuatan kontrak pengadaan barang ataupun jasa, serta penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan. Nah, selanjutnya, e-controlling di sini merupakan aplikasi pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola dan memantau proyek-proyek pemerintah. Yang terakhir, e-performance dan selanjutnya pelayanan publik. Di sini terdapat Perizinan Surabaya adalah aplikasi untuk mempermudah warga Surabaya untuk mengajukan dan mengelola permohonan perizinan secara online. Selanjutnya, e-Musrembang adalah aplikasi court searching berbasis web untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Selanjutnya, E-Kesehatan Surabaya merupakan aplikasi berbasis web untuk memudahkan warga Surabaya untuk mendaftar dan mengakses layanan secara online. Selanjutnya, e-Pengaduan yaitu untuk memudahkan warga Surabaya untuk menyampaikan keluhan, saran, dan juga masukan terhadap pemerintah Kota Surabaya. Next. Selanjutnya di sini terdapat hasil dan juga pembahasan di mana di sini terdapat kompilasi dan juga kompirasi antara pemerintah Kota Surabaya dan juga Taipei, di mana di sini terdapat bagian pemerintahan, di dalamnya terdapat subbagian e-government, pemerintah yang transparan, pelayanan publik. Pada Taipei sendiri terdapat Open Data Government Taipei dan juga Automated External Developer atau AED, di mana untuk pelayanan AED sendiri itu terdapat di semua gedung, tempat wisata, terminal, dan juga stasiun, terdapat penanganan jantung secara terlayani dengan maksimal. Dan juga di Surabaya terdapat e-budgeting, e-procurement, Surabaya single window, e-Musrembang, e-perizinan, e-kesehatan, dan juga CCTV real time. Nah, pada bagian kedua, yaitu untuk pengembangan warga negara, di sini terdapat bagian transportasi umum, lalu lintas, kesehatan, pendidikan, pariwisata. Yang pada Taipei sendiri terdapat tur secara online, transportasi cerdas, dan pada bagian Surabaya, Sparkling Surabaya Go ID, di sini mencakup untuk wisata-wisata di Surabaya, Bird Learning Center, e-health, tryout online, rapor online. Tryout online dan rapor online ini memungkinkan untuk pendidikan di Kota Surabaya dapat ditinjau secara online. Dan selanjutnya terdapat pada bisnis, di mana di dalamnya mencakup manajemen perusahaan, kewirausahaan, dan juga pertanian. Pada Taipei sendiri terdapat AC Card. Di sini AC Card itu sendiri untuk penggunaan pembayaran yang digunakan untuk transaksi di minimarket dan juga fasilitas umum. Nah, untuk Pascard sendiri itu digunakan untuk wisatawan yang hanya berkunjung beberapa hari untuk pembayaran pada minimarket dan supermarket. Nah, di Surabaya sendiri telah diterapkan e-kios, di mana program untuk membantu usaha kecil dan juga menengah, dan juga proses program inkubator startup untuk para pemuda-pemuda yang ingin melakukan sebuah perusahaan, pembangunan perusahaan. Yang terakhir, bagian lingkungan, yaitu di sini terdapat di dalamnya pengelolaan air, pengelolaan limbah, ruang publik, dan juga perumahan, di mana pada Taipei telah mengembangkan e-environment, pemantauan air berbasis web, dan juga di Surabaya telah melakukan pengembangan taman hijau. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, di sini penelitian ini telah melakukan perbandingan layanan IT di Taipei dan juga Surabaya berdasarkan 4 domain Smart City, yaitu pemerintah, warga, bisnis, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taipei memiliki lebih banyak layanan berbasis IT daripada kota Surabaya. Surabaya lebih memprioritaskan layanan IT berdasarkan kebutuhan mendesak warganya, sedangkan Taipei dipandang sebagai kota yang lebih maju dan juga stabil. Layanan IT di kedua kota sangatlah penting dalam domain pemerintahan dan juga warga, karena merupakan pilar utama dalam proses pemerintahan. Nah, penelitian ini juga menyampaikan bahwa kedua kota memiliki dampak positif bagi warganya. Untuk di masa depan, penelitian masa depan harus membahas komponen-komponen yang
ada dalam Kota Pintar secara luas, proses awal pembangunan, pengembangan, dan perawatan hingga menjaga kestabilan Kota Pintar. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.